Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran PPKN kelas 7 semester 2. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 6 tentang daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kita bahas pada kali ini adalah poin A tentang daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama kita bahas adalah perjuangan menuju negara kesatuan Republik Indonesia. Sejarah tentang lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia semakin menguat setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Peristiwa tersebut mendorong para pemuda dengan jiwa muda dan semangatnya bergerak mendesak golongan tua untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kesepakatan pemuda di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta membulatkan tuntutan pemuda bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat itu sendiri, tak dapat digantungkan kepada orang lain atau kerajaan lain. Jalan satu-satunya adalah memproklamasikan kemerdekaan oleh kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Tekad para pemuda tersebut akhirnya mendorong terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Saat itu, suasana di Rengas Dengklok menjadi tegang. Insinyur Soekarno oleh golongan pemuda diminta agar memenuhi keinginan rakyat Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Setelah berdebat panjang, desakan para pemuda akhirnya disanggupi oleh Insinyur Soekarno yang akan segera memproklamasikan kemerdekaan, tetapi dilakukan di Jakarta. Tentu saja, jawaban tersebut disambut gembira oleh para pemuda dan prajurit peta yang menjaga Insinyur Soekarno. Setelah itu, pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, rombongan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta dengan mempertimbangkan berbagai tempat yang aman untuk membahas proklamasi. Kemudian, Insinyur Soekarno dengan para penyusun teks proklamasi lainnya menjadikan Rumah Laksamana Muda Maida sebagai tempat penyusunan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu di kediaman Laksamana Muda Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Teks proklamasi dirumuskan. Meskipun tidak mendapat persetujuan dari Jepang, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta segera merumuskan teks proklamasi dengan tulisan tangan sendiri. Kalimat pertama berbunyi, "Kami, rakyat Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Kemudian diubah menjadi, "Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia," yang berasal dari Ahmad Subarjo. Kalimat kedua oleh Insinyur Soekarno berbunyi, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara yang secermat-cermatnya, serta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Kedua kalimat itu kemudian digabung dan disempurnakan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta sehingga berbunyi seperti teks proklamasi yang kita miliki sekarang ini. Insinyur Soekarno kemudian meminta semua yang hadir untuk menandatangani naskah proklamasi selaku wakil-wakil bangsa Indonesia. Namun, Soekarni selaku salah satu pimpinan golongan pemuda mengusulkan agar Soekarno dan Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya, Insinyur Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah tersebut dengan beberapa perubahan yang telah disetujui. Ada 3 perubahan redaksi atas teks proklamasi, yaitu yang pertama adalah kata tempo diganti dengan kata tempo. Yang kedua, wakil bangsa Indonesia diganti dengan atas nama bangsa Indonesia. Dan yang ketiga adalah cara menulisan tanggal Jakarta 17/8/05 diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 08 tahun 05. Dan selanjutnya, setelah diketik oleh Sayuti Melik,
Teks proklamasi kemudian ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, yaitu pada hari Jumat pukul 10 di depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Insinyur Soekarno dengan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta akhirnya membacakan teks proklamasi dengan disaksikan lebih kurang 1.000 orang. Dan setelah teks proklamasi dibacakan, dikibarkanlah sangsaka merah putih oleh Suhud dan Latif Hendra Diningrat, dan secara spontan semua peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya, sehingga sampai sekarang setiap pengibaran bendera dalam upacara bendera selalu diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Berita proklamasi menyebar dengan cepat ke seluruh wilayah Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Berita kemerdekaan Indonesia disebarkan para pemuda dengan selebaran kertas ataupun tulisan tangan di berbagai tempat. Rakyat melakukan doa syukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia ini memiliki makna yang dapat kita telaah dari berbagai aspek. Di sini nanti ada 6 aspek. Yang pertama adalah aspek hukum, yaitu proklamasi merupakan pernyataan keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapuskan hukum kolonial dan diganti dengan hukum nasional, yaitu lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah aspek historis. Proklamasi merupakan titik akhir sejarah penjajahan di bumi Indonesia, sekaligus menjadi titik awal Indonesia sebagai negara yang merdeka, bebas dari penjajah. Yang ketiga adalah aspek sosiologis. Proklamasi ini menjadikan perubahan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Proklamasi memberikan rasa bebas dan merdeka dari belenggu penjajahan. Dan yang keempat adalah aspek kultural. Proklamasi membangun peradaban baru dari bangsa yang digolongkan pribumi atau pada masa penjajahan Belanda menjadi bangsa yang mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia yang sama. Yang kelima adalah aspek politis. Proklamasi menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Yang keenam adalah aspek spiritual. Proklamasi yang diperoleh merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, yang meridhoi perjuangan rakyat Indonesia untuk melawan penjajah. Kemerdekaan bangsa Indonesia ini tidak terlepas dari doa seluruh rakyat Indonesia kepada Yang Maha Kuasa untuk segera terlepas dari penjajahan. Selanjutnya kita akan membahas yang kedua tentang pengertian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pendiri bangsa menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Para pendiri bangsa telah mewariskan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila dan Undang-Undang Dasar mengatur persatuan dan kesatuan dalam beberapa ketentuan, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Yang kedua adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Kemudian yang ketiga adalah pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan pemikiran dari kedua tokoh pendiri negara yaitu Muhammad Yamin dan Supomo, perancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat disimpulkan bahwa susunan daerah pembagiannya terdiri dari daerah besar, daerah-daerah istimewa,
dan daerah-daerah kecil desa atau sebutan lain seperti nagari, dusun, marga, huta, kuria, kampong, dan meunasah. Pembagian susunan daerah itu tidak membuat negara Indonesia terpecah-pecah, akan tetapi tetap dalam satu ikatan, yaitu negara Indonesia. Konstitusi negara Indonesia juga secara tegas mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat adalah masyarakat hukum adat atau adat istiadat seperti desa, marga, nagari, gambong, huta, dan huria. Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum yang telah disebutkan selain dihormati dan diakui dalam sistem pemerintahan negara Indonesia, juga mempunyai hak hidup yang sederajat dengan kesatuan pemerintahan lain seperti kabupaten, kota, dan provinsi. Hal ini dipertegas kembali dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal ini, negara mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat seperti desa, marga, nagari, gambong, huta, dan huria. Dalam perkembangannya, mengingat luasnya wilayah negara, urusan pemerintahan yang semakin kompleks, dan jumlah warga negara yang makin banyak dan heterogen, maka dilaksanakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18, 18A, dan 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan daerah yang berasaskan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau MPR RI menyatakan bahwa ada 7 prinsip yang menjadi paradigma dan arah politik yang mendasari pasal 18, 18A, dan 18B, yaitu diantaranya sebagai berikut. A. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. B. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya. C. Prinsip kekhususan dan keragaman daerah. D. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. E. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa. F. Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam satu pemilihan umum. G. Prinsip hubungan pusat dan daerah dilaksanakan secara selaras dan adil. Penyelenggaraan pemerintah daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah yang memuat tentang hubungan dan wewenang pemerintah pusat dan daerah, pembagian urusan pemerintahan, dan beberapa hal lain yang bertalian dengan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Pemberian otonomi daerah ini dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan, sehingga otonomi daerah merupakan subsistem dari negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintah pusat dan tidak ada pada pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan nasional. Oleh karena itu, walaupun daerah diberikan kewenangan otonomi seluas-luasnya, akan tetapi tanggung jawab akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat. Demikian materi yang saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.